Nah, kalau menurut saya di Jakarta memang sangat sulit Anies Baswedan maju. Bisa saja Jakarta itu tanpa Anies Baswedan. Koalisi Indonesia Maju plusnya plus dua-duanya atau satu. Kalau plus dua-duanya maka akan ada satu poros saja di DKI. Kotak kosong berarti. Ya begitu, kalau memang semuanya kompak ingin bersama, ya kotak kosong. Kalau Kimpes itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kerabat Desa Indonesia, langkah Anies Baswedan menuju kursi Gubernur DKI Jakarta tengah menghadapi jalan terjal. Koalisi Indonesia Maju yang menjadi seterunya pada Pilpres 2024 lalu, sepertinya berusaha agar Anies Baswedan tidak memiliki kendaraan politik menuju kontestasi Pilkada 2024. Caranya, mengajak partai-partai politik di luar Kim untuk bergabung dengan mereka, guna mengamankan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pun tidak menampik akan ada partai di luar Kim yang menerima pinangan mereka. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai koalisi plus, koalisi Indonesia Maju plus, itu yang akan, ya plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Meski Dasko tidak menyebutkan nama partai politik dimaksud, namun publik menebak kemungkinan besar berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, seperti Partai Nasdem, PKB dan Partai Keadilan Sejahtera. Kebetulan, ketiga partai ini sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah Putra, sebagaimana dilansir Kompas.com Senin tanggal 5 Agustus tahun 2024, memperkirakan, Koalisi Indonesia Maju, KIM, plus menargetkan Jakarta, sebagai upaya menjegal langkah Anies Baswedan kembali memimpin Jakarta. Ia menyebut, hal itu sebagai residu persaingan dalam kontestasi Pilpres. Mas Anies. Sorry ya. Keinginan Kim menghalangi Anies sangat mungkin kelanjutan Pilpres. Terlebih Kim tetap sama dan berada di pengarahan presiden yang juga sama, sehingga sangat mungkin ada upaya untuk membuat Jakarta berada di kekuasaan mereka, jelas Deddy. Akankah Partai Nasdem dan PKS berbalik badan meninggalkan Anies? Bukankah keduanya sudah mengumumkan kepada publik jikalau mereka mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, eskalasi politik bisa saja berubah setiap saat. Sahroni bahkan menegaskan, meski Anies sudah mendapatkan rekomendasi, namun belum tentu didaftarkan sebagai Cagup DKI Jakarta. Saran itu kan terakhir 26 kalau nggak salah. Iya, ya, kan akhir Juli, lu masih ada waktu panjang sebelum masa pendaftaran. Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke, yang udah ditetapin misalnya, belum tentu juga yang ditetapin akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis loh. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Termasuk Pak Anies? I don't know. Tapi sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Gue sebagai orang Nasdem belum tahu. Pernyataan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu, sontak menjadi sorotan publik. Pasalnya, baru beberapa hari lalu, Partai Nasdem mengumumkan secara resmi dukungan tanpa syarat kepada Anies Baswedan di Pilkada DKI. Dukungan tersebut disampaikan usai pertemuan petinggi Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh dengan Anies Baswedan, Nasdem Tower Jakarta. Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Gelagat yang sama juga terjadi di kubu Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal, DPW PKB DKI Jakarta secara terang-terangan sudah memberikan rekomendasi secara resmi kepada pasangan Anies Baswedan,
Kaesang Pangarep, untuk bertarung di Pilgub DKI. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait mengatakan, partainya pertimbangkan bergabung dengan Kim Plus dengan alasan agar Pilkada DKI Jakarta tidak banyak gejolak. Mempertimbangkan, kita pertimbangkan sebagai bagian agar di DKI ini tidak banyak gejolak. Pertimbangannya gejolak ya, Pak? Kebersamaan. Eksesnya kan gejolak. Kalau kita sudah bersama-sama nggak ada gejolak. Paling mengejutkan adalah isyarat Partai PKS untuk ikut bergabung dalam koalisi Kim Plus. Pasalnya, Partai PKS sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan, Sohibul Iman, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 sampai tahun 2029. Saya sekarang mendapat penugasan untuk menjadi cawagupnya dari Pak Anies. Saya yakin ya bahwa ini memang tugas berat, tapi bersama antum semuanya, insya Allah tugas berat ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pakar politik Ikrar Nusa Bakti, dalam sebuah acara podcast di salah satu channel YouTube melihat peluang PKS meninggalkan Anies di Pilkada DKI Jakarta terbuka lebar. Selain tawaran Kim, ia juga membaca arah dukungan PKS di Pilkada Sumatera Utara sebagai sebuah indikasi. Di Pilkada Sumatera Utara, PKS mendukung secara resmi Bobi Nasution, mantu Presiden Jokowi yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Memiliki reputasi dan tingkat elektabilitas tertinggi dari semua bakal calon gubernur Jakarta, ternyata tak cukup menjadi modal bagi Anies Baswedan untuk kembali memimpin bekas ibu kota negara tersebut. Bahkan jika memperhatikan konstelasi politik saat ini, bisa jadi Pilkada Jakarta tanpa Anies Baswedan. Seperti kata Waketum PKB, Jazilul Fawait, jika semua parpol setuju dengan gagasan Kim Plus, maka besar kemungkinan terjadi kotak kosong dalam Pilgub Jakarta. Koalisi Indonesia Maju plusnya plus dua-duanya atau satu. Kalau plus dua-duanya maka akan ada satu poros saja di DKI. Kotak kosong berarti. Ya begitu, kalau memang semuanya kompak ingin bersama, ya kotak kosong. Hal senada juga diungkap pengamat politik Henry Satrio. Menurut Hensat, sapaan akrab Hendro Satrio, jika memperhatikan usungan parpol Kim di sejumlah daerah, Anies Baswedan sangat sulit bertarung di Pilkada Jakarta. Termasuk tanpa calon dari PDIP. Pasalnya, partai berlambang banteng ini hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta hasil Pileg 2024. Bahkan jika tetap solid dengan partai koalisinya sekalipun, mereka tetap tidak bisa mengusung calon gubernur sendiri. Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan sekutu PDIP pada Pilpres 2024, hanya mengantongi masing-masing satu kursi. Artinya, koalisi ini hanya memiliki 17 kursi, dari 22 kursi yang disyaratkan di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau menurut saya di Jakarta memang sangat sulit Anies Baswedan maju. Bisa saja Jakarta itu tanpa Anies Baswedan. Dan sangat mungkin tanpa PDI Perjuangan. Kenapa? Karena PDI Perjuangan 15 kursi dan bisa dibuat untuk tidak mendapatkan teman kerjasama. Karena semuanya ditarik Kim, PKS yang tadinya diharapkan atau minimal diimpi-impikan lah oleh pendukungnya Mas Anies itu akan bersama PDI Perjuangan, karena di dalam politik kan nggak ada harga mati tuh ya. Boleh jadi atas hitung-hitungan itulah, PDI Perjuangan membuka peluang mendukung Anies Baswedan. Sinyal tersebut diungkap Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani kepada wartawan beberapa waktu lalu. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga, Bu, di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan nih, Bu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Dalam hal ini, PDI Perjuangan tentu saja harus bergabung dengan Nasdem, PKB dan PKS dalam koalisi perubahan. Namun, politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok berpandangan lain. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta, Partai PDIP secara prinsip sulit untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, saya kira secara prinsip sulit PDI Perjuangan untuk mendukung seorang Pak Anies. Secara prinsip ya. Nah, saya nggak tahu. Itu Anda mesti lihat. Kita lihat aja dulu. Kalau tiba-tiba dukung, bukan tahu juga. Dalam politik.
Upaya Kim Plus menjegal langkah Anies merupakan strategi melapangkan jalan Ridwan Kamil menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Kabarnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak percaya diri jika berhadapan dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI. Untuk memuluskan strategi tersebut, Kim Plus berencana menduetkan Ridwan Kamil dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo sebagai calon wakil gubernur. Dimintai tanggapannya terhadap wacana tersebut, Ahok mengatakan, jika duet Ridwan Kamil Ahmad Syaiqo terwujud, berarti Partai Keadilan Sejahtera hanya memberi harapan palsu kepada Anies Baswedan. Sekarang Pak RK dengan Pak Syaiqo itu gimana? Aku nggak tahu. Bisa aja terjadi. Kalau itu terjadi, berarti Pak Anies di PHP-in PKS dong. Pertanyaannya kini, jika koalisi perubahan kompak bergabung dengan Kim, dan PDI Perjuangan bersama koalisinya tidak memenuhi syarat mengajukan calon gubernur sendiri, akankah Ridwan Kamil melawan kotak kosong di Pilkada DKI Jakarta? Kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kotak kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Karena kalau dia lawan kotak kosong akan dipermalukan mungkin.